Upacara bendera hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 di SD Kristen 03 Ebenezer siap dimulai. Pembina upacara menempatkan diri. Penghormatan bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Anak-anak, mari kita mendengarkan renungan sejenak. Renungan diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 15. Nasnya ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Judul renungannya, Pengalaman Pak Banu. Pak Banu adalah seorang karyawan pabrik. Karena pandemi, ia di PHK. Ia kehilangan pekerjaannya. Lalu, ia mencoba membuka usaha pertanian sayur organik. Ia tak memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengelola pertanian sayur organik yang baik. Karena itu, ia pernah menderita kerugian besar dan hampir mengalami kegagalan. Sejak itu, Pak Banu rajin bertanya dan belajar kepada siapapun. Terutama, ia belajar kepada mereka yang tahu banyak tentang cara mengelola pertanian sayur organik. Pak Banu kemudian menjadi petani sayur organik yang handal. Usahanya itu makin maju. Melalui hasil usaha itu, ia bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Dari pengalaman Pak Banu kita jadi paham bahwa ketidaktahuan atau kebodohan menimbulkan kerugian. Kerugian itu bisa berupa harta, benda, waktu, tenaga, relasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pengetahuan bisa menjadi awal keberhasilan. Hal itu sesuai dengan kata-kata pengkhotbah. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Artinya, walaupun seseorang berusaha dengan sekuat tenaga, itu akan sia-sia bila tidak disertai pengetahuan yang mencukupi. Bekal pengetahuan itu penting, apalagi pada zaman sekarang ini. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tak akan mampu menghadapi tantangan zaman. Karena itu, selagi masih muda, mari kita berusaha menjadi orang berpengetahuan. Mari kita gunakan kesempatan bersekolah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara demikian, kita akan memiliki masa depan yang lebih baik. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu sehingga semalam kami dapat beristirahat dengan baik dan pagi hari ini kami dapat mengikuti upacara bendera dengan baik. Tuhan, bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang rajin, yang pintar dan takut akan Engkau dan menghilangkan segala kebodohan yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID-19, anak-anak harus dapat mengatasi godaan kemalasan dan selalu rajin seperti yang dikatakan pengkhotbah tadi ya anak-anak. Rajin seperti apa? Mengerjakan tugas, membantu orang tua. Nah, tugas-tugas dari guru kalian kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang tertinggal atau telat mengumpulkan tugasnya. Nah, di kesempatan kali ini Pak Ivan akan menyampaikan
Selamat bergabung di SD Kristen 3 untuk anak-anak atau peserta didik kelas 1. Dan selamat untuk anak-anak yang berhasil di level selanjutnya. Selain itu anak-anak, pada tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, jadilah anak yang tekun, rajin, dan taat beribadah, serta takut akan Tuhan. Selain itu, di hari Sabtu kemarin, di tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Jadi Kota Salatiga. Anak-anak tahu Hari Jadi Kota Salatiga yang keberapa? Yang ke-1271. Semoga Kota Salatiga dapat menghadapi pandemi ini dengan baik dan segera berlalu pandeminya ya anak-anak. Nah, demikian yang Pak Ivan dapat sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan dan himbauan dari Pak Ivan. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai.